Apa nih, Sat? Bisa dicek sekali lagi, Sat, untuk mikrofonnya, Sat. Cek cek suara cek cek suara man. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur serta memperbanyak syukur kita atas banyak nikmat dan juga karunia yang telah Allah berikan kepada kita, dan diantarakan yang Allah berikan, Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di live ANB Academy, terkhusus untuk teman-teman yang sudah berada di semester 4. Kita adakan kuliah umum yang malam hari ini insya Allah kita akan belajar berkaitan dengan ilmu Al-Quran insya Allah, dan akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Ahmad Ansori LCMBD Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salam serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, untuk malam hari ini kita sempatkan ya untuk kuliah umum. Kita malam hari ini akan belajar berkaitan dengan ilmu Al-Quran yang akan disampaikan nanti oleh guru kita yaitu Ustadz Ahmad Ansori, dan semoga nanti kita mendapatkan banyak-banyak faedah ya teman-teman. Silakan disiapkan alat tulisnya atau catatannya. Nanti silakan untuk faedah-faedah bisa ditulis. Kemudian nanti sesi malam hari ini kita bagi menjadi dua. Mungkin nanti sesi materi cukup setengah jam, mungkin cukup Ustadz. Mungkin setengah jam saja ya Ustadz ya. Jadi sekitar satu setengah jam. Nanti setelah itu kita lanjutkan untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, karena teman-teman ada bisa nanti dicatat di kolom chat ya, teman-teman. Nanti yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, silakan bisa ditanyakan seperti itu. Dan sebelum kita mulai juga, izinkan kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga mengingatkan teman-teman semua. Untuk yang pertama, kita hadirkan niat dan juga perbaiki niat kita. Kita niatkan untuk mencari ridha Allah dan juga untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita, dan juga niat-niat kebaikan yang lainnya kan teman-teman untuk bisa dihadirkan, dan dengan niat kebaikan yang lainnya pula, karena segala sesuatu tentu dibalas sesuai dengan niat yang kita hadirkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya tak lupa pula kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada ilmu semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima, serta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, Alhamdulillah karena Ustadz Ahmad Ansari sudah hadir ya teman-teman semua. Dan insya Allah kita siap untuk mendengarkan faedah dari beliau kepada Ustadz Ahmad Ansari. Kami persilakan, Fadal Mashkur Ustadz. Baik, terima kasih Mas Yadino atas waktu yang diberikan. Teman-teman yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, para pemirsa ANB Channel, dan juga para peserta dari ANB Academy yang kami muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan eh, bersama menyimak tentang kuliah umum ilmu Al-Quran, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Baik, kita akan bahas secara sistematis insya Allah dan ringkas karena waktu yang terbatas, tapi semoga faedah yang ditangkap bisa faedah yang mendalam dan banyak ya, dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, kita awali dari pengertian mukjizat ya.
dalam bahasa Arab ya, mukjizat itu dari kata al-ajzu, ya, dari master ajzun, dari kata al-ajzu yang artinya adalah naqidul hazmi, yaitu lawan antonim dari kata kemampuan, mampu. Nah, orang-orang Arab biasa menyebut dengan kalimat ajaza 'anil amri yu'jizu. Seseorang tidak mampu melakukan sesuatu. Mereka sebut yu'jizuhul amr. Mereka telah diijazkan oleh suatu perkara tersebut. Sehingga secara bahasa mukjizat itu dari kata al-ajazu yang maknanya adalah kelemahan, ketidakmampuan. Adapun secara terminologi atau syariat adalah al-mu'jizah itu adalah al-amrul khariqu lil 'adah. Suatu keadaan eh, di di luar keidealan gitu ya. Atau sesuatu keadaan yang luar biasa, keadaan yang luar biasa yang menyelisihi kebiasaan. Luar biasa gitu ya, sesuatu keadaan yang luar biasa. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap rasulnya itu memiliki mukjizat. Yang mukjizat itu menunjukkan kenabiannya. Bentuknya adalah hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa yang spektakuler, ya, mungkin di luar logika, di luar kemampuan manusia. Ya, manusia normal gitu ya. Nah, Allah SWT menjadikan setiap nabi itu mukjizat sesuai dengan isu yang viral di masanya. Isu yang paling menarik di masanya untuk menarik perhatian eh, masyarakat terhadap atau kepercayaan masyarakat terhadap kenabiannya. Nah, contohnya seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam, isu yang viral di zaman itu adalah isu tentang sihir lagi, semaraknya tentang sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang memakan ular-ular palsu, ya, dari tongkat-tongkatnya para penyihir untuk menunjukkan bahwa sihir mereka itu tidak ada apa-apanya dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya kemudian setelah kejadian itu para penyihir masuk Islam. Nah, ya, amanna birabbi Harun wa Musa. Mereka beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Nah, kemudian juga di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu populer tentang penyakit kulit, penyakit buta, penyakit kulit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Isa, di antaranya adalah bisa menyembuhkan buta, bisa menyembuhkan penyakit lepra atau penyakit kulit. Ya, dengan eh, kemampuan pengobatan yang tidak seperti dokter pada waktu itu, yang tidak seperti biasanya. Nah, dan yang lain sebagainya. Di zaman Nabi Daud ya, tentang besi ya, dan lain sebagainya ya. Di zaman Nabi Sulaiman ya sedang populer isu tentang kerajaan ya. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun raja di muka bumi. Nah, untuk mukjizat di nama mukjizat yang diterima oleh Nabi kita SAW, yang ada pada Nabi kita SAW adalah mukjizat Al-Quran. Ya, di antara mukjizat mungkin bisa dikatakan bahwa mukjizat Quran itu mukjizat yang paling istimewa, yang paling menonjol, yang paling besar ya, ada pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran itu sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad SAW? Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di masa di mana syair dan kefasihan berbicara itu sedang menjadi isu yang hangat di masyarakat. Ya, dan Nabi Muhammad itu diutus kepada bangsa, kepada
suku atau kepada suatu suatu bangsa lah mungkin ya, yang mereka itu dikenal dengan kefasihan berbahasa, ya, dikenal dengan kefasihan berbahasa dan dikenal dengan kemampuan sastra yang tinggi, ya, yaitu bangsa Quraisy, orang-orang Makkah, bangsa Quraisy, ya, dikenal bangsa yang memiliki kefasihan berbicara yang tinggi dan uh, uh, naluri sastranya itu tinggi. Maka Allah SWT menurunkan mukjizat kepada kita SAW berupa Al-Quran yang mengandung sastra yang tinggi dan juga mengandung kefasihan yang sangat tinggi. Ya. Nabi SAW mengatakan ya di dalam sebuah hadis dari Bukhari, Nabi mengatakan, "Ma min nabiyyin illa utiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar." Tidaklah ada seorang nabi pun melainkan dia diberi mukjizat yang menjadikan manusia itu bisa beriman, yang mendorong manusia itu untuk beriman kepadanya. Fa inna makana alladhi utituhu wahyan uhiya ilayya. Adapun mukjizat yang diberikan kepadaku adalah berupa wahyu yang diwahyukan kepadaku, yaitu Al-Qur'an ya. Fa awaddu an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Dengan mukjizat ini aku berharap semoga aku menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Ya. Mukjizatnya Nabi adalah Al-Quran. Disebutkan dalam hadis ini. Meskipun Nabi punya mukjizat yang lain, banyak mukjizatnya. Membelah bulan, ya, kemudian bisa mengabarkan hal-hal di masa depan dan itu terjadi ya, atas bimbingan wahyu. Kemudian munculnya air di sela-sela jemari beliau. Kemudian keberkahan makanan atau minuman atas keberkahan daripada beliau, ya kan. Nah, ini mukjizat banyak mukjizatnya, tapi mukjizat yang paling besar adalah mukjizat Quran. Kenapa Nabi katakan bahwa dengan mukjizat Quran itu awaddu an akuna aktsaruhum taba'an. Aku berharap semoga menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya. Paling banyak pengikutnya. Kenapa demikian? Karena mukjizat Quran itu lebih menonjolkan mukjizat akliyah lah hissiyah. Mukjizat apa ya istilahnya ya, intelektual, intelektualitas gitu ya. Mukjizat berupa kemampuan berpikir yang baik, bukan mukjizat yang eh, apa ya, tampak, bukan mukjizat yang lahir gitu, yang bisa dirasa oleh indera gitulah. Maksudnya begini, kalau mukjizatnya Nabi Musa dia bisa membelah laut itu kan hissi, itu bisa dilihat dengan mata ya. Mukjizatnya Nabi Isa yang kan bisa menghidupkan orang mati itu kan bisa dilihat dengan mata, sesuatu yang konkret ya, sesuatu yang konkret. Tapi kalau mukjizat Quran itu lebih cenderung kepada berpikir, kepada akal, kemampuan berakal. Artinya kemukjizatan Al-Quran ini akan dirasakan bagi mereka, setiap mereka yang menggunakan akal sehatnya akan menangkap bahwa Al-Quran ini adalah turun dari Allah SWT. Ya kan, menangkap. Jadi eh, sesuatu mukjizat yang bersifat abstrak, ya, abstrak. Nah, dan tentu saja mukjizat yang sifatnya berupa akliyah, berupa eh, apa namanya ya, kemampuan berpikir, menggali kemampuan berpikir atau mukjizat yang bisa dirasakan oleh akal, nah, itu tentu saja eh, akan bisa dirasakan sepanjang waktu, tidak hanya pada waktu itu saja. Tuh. Ya kalau kalau mukjizat berupa membelah bulan seperti yang Nabi pernah lakukan itu hanya bisa disaksikan oleh orang-orang di zaman itu aja. Mukjizat Nabi Musa ketika membelah laut ya itu hanya bisa dirasakan di zaman itu saja dan seterusnya. Tapi kalau mukjizat berupa mukjizat akli ya,
mukjizat yang bentuknya adalah eh, me- me- eh, apa ya kebenaran itu ditunjukkan ya bisa dirasakan oleh akal yang lurus. Nah, itu akan bisa dirasakan sepanjang hayat. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu memang Nabi SAW itu diutus untuk seluruh manusia dan Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Oleh karena itu mukjizatnya sepanjang masa. Mukjizat yang bisa dirasakan, ditangkap oleh setiap manusia di sepanjang generasi sampai manusia terakhir yang akan mati dari kiamat, yaitu melalui Al-Quran. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa Al-Quran ini akan abadi sampai hari kiamat, akan Allah jaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Nah, saya akan tunjukkan di layar tentang eh, testimoni yang disampaikan oleh salah seorang pemuka Quraisy. Testimoni yang disampaikan oleh seorang pemuka Quraisy ketika mendengarkan Al-Quran. Ya, namanya adalah Al-Walid ibn Mughirah. Walid bin Mughirah. Ya, dia satu letting dengan Abu Jahal, Abu Lahab, gitu ya. Dia menyampaikan testimoninya ketika mendengarkan bacaan Qurannya Nabi SAW. Dia katakan, Wallah, demi Allah, katanya, sampai bersumpah. Ya, demi Allah, innahu lahalawah. Betapa manisnya bacaan ini. Wa inna alaihi latolawah. Dan betapa sejuknya ya, mendengarkannya. Wa inna asfalahu lamuhdiq. Sungguh di bawahnya adalah seperti tanah yang subur. Al-Quran ini diumpamakan bawahnya seperti tanah yang subur. Wa inna a'lahu lamusfir. Atasnya adalah buah yang pohon yang berbuah. Wa ma yaqulu wa ma yaqulu hadza bashar. Wa ma yaqulu hadza bashar. Dan ini tidak mungkin diucapkan dan ini tidak mungkin dikatakan oleh manusia. Dia sampai menyampaikan testimoni seperti itu. Walaupun Al-Walid bin Mughirah ini karena kedengkian, karena kesombongan tidak masuk Islam. Tapi ya, dia menyampaikan seperti ini. Dan ini menunjukkan kejujuran testimoni. Ketika musuh Muhammad SAW aja menyampaikan testimoni yang seperti itu. Ya. Kemudian juga tentang kisah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang karena mendengarkan surat Thaha meskipun sebagian ulama menilai itu dhaif, sebagian ulama menilai itu sahih ya. Mendengarkan surat Thaha yang dibacakan oleh adik beliau Fatimah ya awal-awal surat Thaha Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa Thaha tidaklah kami turunkan Al-Qur'an untuk membuat susah. Bergetar Umar lalu kemudian minta diperdengarkan lagi minta lebih lama lagi kemudian minta memegang mushaf. Fatimah minta kamu mandi dulu kamu najis kamu musyrik gitu kan. Akhirnya kemudian masuk Islam yang tadinya membenci Muhammad SAW sebagai sosok yang paling dia benci di kolom langit, lalu kemudian Muhammad menjadi sosok yang paling dia cintai. Hanya dengan mendengarkan sejumlah ayat, tidak perlu 30 juz, hanya sejumlah ayat saja. Ini betapa kuatnya pengaruh Al-Quran, betapa dahsyatnya mukjizat Al-Quran bagi mereka yang menangkap. Ya. Nah, kemudian juga mukjizat Al-Quran juga ditunjukkan dari kisah Mus'ab bin Umair ketika beliau memasuki kota Madinah untuk geladi resik untuk membuka kota Madinah, menyiapkan kota Madinah agar siap ditempati oleh Nabi Muhammad SAW sebagai destinasi hijrahnya beliau. Nah, maka beliau mendakwahi masyarakat Madinah kaum Ansar itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sampai-sampai ada sebuah uh, sampai-sampai beliau mengatakan, Mus'ab bin Umar mengatakan, Futihatil Amsar bisuyuf. Banyak negeri-negeri itu dibuka dengan pedang, dengan perang.
wa futihatil Madinah bil Quran. Akan tetapi Madinah dibuka, ditaklukkan dengan Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwa mukjizat Al-Quran luar biasa. Luar biasa. Dan ini juga menunjukkan betapa indah, betapa mulianya Madinah yang ditaklukkan bukan dengan pedang, bukan dengan cara yang lain, tapi dengan cara yang paling mulia itu dengan Al-Quran. Nah, baik. Teman-teman yang kami muliakan, setelah kita mengenal, ya, setelah kita pelajari tentang apa itu mukjizat dan kemudian di mana posisi Al-Quran dalam mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hmm, mukjizat Al-Quran juga kita bisa rasakan. Selanjutnya kami akan sampaikan tentang kedahsyatan mukjizat Al-Quran ini dari sisi tantangan yang disampaikan oleh Allah berulang kali dalam Al-Quran kepada orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran ini berasal dari Tuhan semesta alam untuk mendatangkan satu surat atau 10 ayat dan seterusnya. Dan sampai detik ini tidak ada satupun yang berani menerima tantangan itu. Coba. Ada ribuan mungkin jutaan ahli ahli syair, ya, ahli sastra Arab, sampai detik ini tidak ada yang berani menerima tantangan ini. Saya rasa tidak ada tantangan yang lebih hebat daripada tantangan ini. Ya, sudah sekian tahun ya, 1400 tahun lebih. Tidak ada satupun yang berani untuk menerima tantangan ini dan mengalahkan tantangan ini. Apalagi mengalahkan, menerimanya nggak ada yang berani. Karena mereka mereka yang paham bahasa Arab, yang tahu sastra, yang tahu kefasihan, yang tahu balaghah, mereka akan minder, akan insecure kalau melihat betapa tingginya eh, apa namanya nuansa sastra dan juga balaghah dan juga kedalaman makna, kemudian juga tentang jangkauan maklumat yang disampaikan Al-Quran yang tidak mungkin ada yang bisa menandingi. Dia menceritakan tentang kisah umat terdahulu secara detail, secara sistematis, rapi, kemudian menceritakan apa yang terjadi di masa akan datang, menceritakan bahkan tentang hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata seperti yang sekarang diungkap oleh para para ilmuwan, para saintis. Ini tidak ada yang bisa seperti itu. Ya, jauh, syair ya rata-rata syair itu berbicara tentang hati, tentang perasaan, tentang cinta, tentang pasangan gitu ya. Nah, tapi kalau Al-Quran luar biasa. Maklumatnya memang tidak bisa ditandingi. Ini dari sisi itu saja. Kita bisa bayangkan bahwa memang ini adalah tantangan yang tidak akan ada yang bisa menerima. Nah, nah di sini Al-Imam Az-Zamakhsyari menyampaikan. Nih, jadi tantangan pertama yang disampaikan oleh Allah itu adalah untuk mendatangkan kitab yang semisal, yaitu dalam surat Hud ayat 13 ya. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahir. Kalau seandainya manusia dan jin itu berkumpul bersekongkol untuk mendatangkan kitab yang semisal Al-Qur'an, maka mereka tidak akan bisa mendatangkannya meskipun mereka saling kerjasama. Bayangkan ya, ini jin dan manusia dipersilahkan ya, silakan ya kalau mau mendatangkan kitab yang semisal dengan Al-Quran. Nggak akan bisa. Nah, kemudian setelah ini tidak bisa dilakukan, Allah Subhanahu wa taala turunkan tantangan dengan tantangan 10 surat saja. Nah, dari satu kitab diturunkan menjadi 10 surat. Disebutkan dalam surat Hud ayat 13. Oh, tadi mohon maaf, tadi Al-Isra ayat 88 ya. Nah, ini surat Hud ayat 13. Allah katakan kul fa'tu bi asyri suwarin mithli muftarayat.
silahkan datangkan 10 surat yang semisalnya. Silahkan datangkan 10 surat yang semisalnya. Tidak ada yang bisa 10 surat. Baik. Kemudian 10 surat ini tidak ada yang bisa menerima tantangan ini. Lalu Allah turunkan lagi tantangan itu menjadi suratun wahidah min mithlihi. Yaitu hanya satu surat saja. Dari 10 surat diturunkan satu surat. Ya, sehingga Allah katakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kamu ragu terhadap wahyu yang diturunkan kepada hamba kami ini, maka datangkan satu surat saja yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Silakan panggil eh, siapa saja yang bisa kamu mintai tolong ya, jika kamu memang benar-benar orang yang benar gitu ya. Nah, ini sampai detik ini tidak ada yang bisa menerima tentang ini. Baik, itu ya tentang mukjizat Al-Quran, tentang ijazul Quran. Selanjutnya, bentuk-bentuk ijazul Quran itu dalam bentuk apa saja? Mana tadi ya? Mukjizat Al-Quran itu bisa dalam bentuk balaghatul qaul ya, tentang mukjizatnya dalam sastra, fasahatul alfaz. Mukjizat Al-Quran itu bisa dirasakan dari kefasihan diksi ya. Susunan-susunan diksinya itu sangat rapi ya, kemudian didengar juga enak, didengar tuh enak banget. Ihkamun nazmih gitu ya, intizamu dalalatih gitu ya. Maknanya dalam. Jadi dari sisi sastra, dari sisi lafat, yang lafadznya itu diksinya rapi, sastranya tinggi. Dari sisi makna, maknanya luas, maknanya dalam, ya kan? Baik, maaf. Nah, kita akan sebutkan di sini sampel aja yang sudah saya tandain ya. Nih, dari sisi lafadz yang di sini ya. Ini dari sisi lafadz ya. Nah, dalam surat Yusuf ya, ketika Allah bercerita tentang Nabi Yusuf, Allah berkata, "Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa'akalahu dhi'b." Saudara-saudaranya Yusuf menyampaikan kepada bapaknya, "Pak, kami mainan lomba-lombaan dengan Yusuf, lah terus kami tinggal Yusuf, oh enggak, maaf, kami sedang berlomba-lomba, sedang bermain lomba-lombaan, nah terus kami minta Yusuf untuk menjaga barang-barang kami. Fa'akalah tiba-tiba dia dimakan dimakan serigala. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata akalahu yang artinya dimakan, bukan iftarosahu. Iftarosahu itu artinya diterkam, terkam binatang buas. Nah, seharusnya kalau mau ideal ya, mau relevan dengan keadaan, karena ini konteksnya adalah diterkam binatang buas yaitu serigala, harusnya kan iftarosahu, faftarosahu adfi, harus kan gitu, diterkam binatang buas. Tapi ternyata Allah tidak menggunakan kata-kata itu, yaitu Allah gunakan kata faakala, faakala, dimakan binatang buas. Kenapa demikian? Ya, karena kalau pakai iftarosahu, artinya Nabi Yusuf itu betul-betul dimakan oleh binatang buas, daging-dagingnya sampai tulang-tulangnya sampai betulan dimakan. Tapi kalau akalahu tidak sampai seperti itu. Karena aklun itu dalam bahasa Arab biasa digunakan untuk makan biasa gitu. Bukan untuk menyebut perilaku makannya binatang buas. Dan itu yang lebih sesuai dengan keadaan Yusuf. Bahwa Yusuf itu tidak betul-betul dimakan binatang buas, diterkam binatang buas, tapi ya itu hanya cerita bohong aja dari
yang disampaikan oleh saudara-saudara Yusuf. Nah, lihat betapa telitinya Allah dalam memilih kata. Ini kata yang dipilih ini aja mengandung makna yang sesuai dengan keadaan. Nah, kemudian contoh yang lain. Contohnya adalah cerita tentang Nabi Musa ketika menemui dua wanita yang akan meminum ya, yang sedang mengantar binatang peliharaannya untuk minum di sebuah telaga. Tapi karena yang hadir di situ cowok-cowok, maka dua wanita ini malu, mereka menunggu cowok-cowok itu pergi dulu. Ya, akhirnya dibantu sama Musa. Nah, setelah dibantu sama Musa, ya di, selesailah hal tersebut sudah dilakukan, maka salah satu dari wanita ini mendatangi Musa untuk menyampaikan pesannya bapaknya, untuk ucapan terima kasih lah dari bapaknya. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Lalu salah satu di antara dua wanita itu mendatangi Musa dalam keadaan tamshi, dalam keadaan berjalan dengan penuh rasa malu. Nah, di sini Allah SWT menggunakan kata tamshi, masya yamshi, berjalan. Tidak menggunakan kata tas'a, yaitu tas'a itu berusaha. Meskipun tas'a itu secara susunan kalimat itu lebih fasih, gitu. Lebih fasih dan lebih menunjukkan makna, lebih kuat menunjukkan makna. Karena kalau tamshi itu hanya sekedar berjalan. Tapi kalau tas'a itu adalah berjalan dengan sur'ah, berjalan dengan cepat dan terburu-buru. Nah, kan lebih menunjukkan makna tuh. Ya, lebih antusias tas'a daripada tamshi. Kenapa? Meskipun tas'a lebih fasih secara budaya bahasa Arab. Karena apa? Karena memang keadaan yang pas itu Pak, keadaan yang lafaz yang sesuai dengan keadaan itu memang tamshi. Yaitu wanita itu bukan yang datang kepada Nabi Musa dengan terburu-buru ya, tapi beliau mendatangi Nabi Nabi Musa alaihissalam dengan penuh etika, ya, dengan penuh rasa malu tadi ya, etika, tidak terburu-buru, gitu ya. Jadi menunjukkan feminim yang sangat kuat ya. Namanya wanita kan ya lebih identik dengan itu, dengan rasa malu, gitu. Bukan dengan kerusa-kerusu, dengan cepat. Baik, sebentar ya. Kalau kita lanjut ya. Nah, itu ini contoh eh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih kata itu begitu teliti gitu ya. Baik. Dan banyak lagi ya contoh yang lain. Nah, di sini. Contohnya adalah ketika kisah Nabi Musa alaihissalam menerima menerima wahyu ya, gitu ya. Dalam surat Thaha ayat 10, Allah berfirman, faqala li ahlihim kuthu inni anastu naro. Nah, Musa alaihissalam berkata kepada istrinya,
berkata kepada istrinya, Umkusu, kamu tunggu di sini. Ini anas tunaro, aku akan mengambil api itu. Di sini Allah SWT menggunakan kata mengungkapkan kisahnya Nabi Musa ketika mengambil api itu dengan anastu, yang meskipun secara fasih, secara kefasihan itu absortu, melihat. Kamu tinggal di sini dulu, aku melihat api itu. Saya tak mendekat, harusnya kan melihat api. Iya, insya Allah di Japri, insya Allah malam ini kata Ustaz Musa ya. Nah, oke, lanjut. Nah, terus jadi nggak menggunakan kata absortu, tapi menggunakan anastu. Yang anastu itu artinya menunjukkan ketenangan. Anastu naro. Saya melihat api dan saya merasa tenang ketika saya merasakan ketenangan dengan keberadaan api itu. Nah, itu maksudnya Anas Tunaro. Harusnya kan absor Tunaro. Saya melihat api, kamu tunggu di sini. Tapi menggunakan kata Anas tuh ya. Kenapa demikian? Karena ketika itu Nabi Musa alaihissalam itu eh, datang ke Mesir bersama istrinya istrinya itu ya salah satu dari dua akhwat yang beliau bantu tadi ya ketika memberikan minum binatang ternaknya tadi. Nah, salah satunya terus jadi istrinya kan, kisahnya singkatnya gitu. Nah, setelah jadi istrinya, kemudian beliau balik ke Mesir untuk mendakwahi Firaun kan. Nah, eh, ayat ini bercerita tentang ketika beliau pertama menerima wahyu. Jadi beliau mendatangi Firaun dalam keadaan takut. Beliau menjadi buronan bangsa Kipti ya, takut. Sehingga kata Anas itu lebih pas gitu, Pak. Lebih pas daripada absor tuh. Karena Anas tuh itu lebih menunjukkan inas waktu maknina, menunjukkan ketenangan, menunjukkan ketenangan. Kalau absor tuh sama sekali tidak ada makna itu. Karena memang yang dirasakan oleh Musa yang ketika itu dalam keadaan takut, dalam keadaan gelisah, ya begitu melihat api dan mendekat dia tenang karena itu adalah eh, disitulah beliau menerima wahyu. Nah, terus kemudian apa lagi ya? Ini jam berapa? Nah, sebentar lagi ya. Contohnya penyebutan penyebutan kata syahr dan hari. Asy-syahr wal yaum. Mana ya? Sebentar. Yang mana tadi saya menemu ya dari penjelasan itu. Jadi kata yaum itu hari, kata syahr itu artinya adalah bulan. Nah, dalam Al-Quran kata yaum hari itu ternyata disebutkan sebanyak 365 hari. 365 kali. Sementara sementara kata syahr, syahru Ramadan alladzi dan seterusnya. Kata syahr dalam Quran itu disebutkan sebanyak 12 kali. Nah, ini kan eh, luar biasa. Ketepatannya itu luar biasa. Masa yang seperti ini terjadi begitu saja tanpa ada tanpa ada perhitungan, tanpa ada ketelitian. Tidak ada kitab atau buku yang sampai seteliti itu. Bahkan dalam pengulangan penyebutannya ada maknanya gitu. Yang relevan dengan jumlah hari 365 hari, kemudian jumlah bulannya 12 bulan. Kemudian juga dalam Al-Quran itu ada fakta ya bahwa eh, penyebutan antara al-hayatu wal maut, ya kematian dan kehidupan itu disebutkan secara seimbang, disebutkan jumlahnya sama.
Nah, ini dia. Di sini. Hmm. Nah, ini dia. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 145 kali secara seimbang antara kematian dan kehidupan. Kita memberikan perhatian bahwa eh, tentang kematian ini, ya, tentang kematian ini sebagai peringatan untuk kita. Sebagaimana kita memberikan perhatian kepada kehidupan, kita punya semangat untuk hidup, kita juga punya semangat untuk menghadapi kematian. Ya. Disebutkan secara seimbang. Kemudian unik lagi nih, zakat dan berkah. Kata zakat dan keberkahan dalam Al-Quran disebutkan secara sama jumlahnya 32 kali. Sama, 32 kali. Apa hikmahnya, apa rahasianya? Itu menunjukkan bahwa yang namanya zakat itu mashubah bil barokah. Gitu. Yang namanya zakat itu pasti ya akan selalu bersama dengan keberkahan. Zakat berkah, zakat berkah. Ya, dan seterusnya. Ya, ini dalil ya bahwa Al-Quran betapa telitinya, yaitu mungkin bisa ditangkap itu sebagai mukjizat Quran dari sisi lafat ya, dari sisi eh, ketelitian lafat ya, diksi-diksi, kemudian balaghah, kemudian juga dari sisi kabar juga ya. Oke. Eh, Kemudian dari sisi apa lagi? Hmm, Nah, mukjizat Al-Quran yang selanjutnya tentang kabar-kabar. Mukjizat Al-Quran dari sisi mengabarkan kabar-kabar gaib. Ini adalah Al-Quran mengabarkan tentang cerita-cerita umat terdahulu, kejadian-kejadian terdahulu yang tidak disaksi oleh Nabi SAW. Lalu Nabi Allah katakan, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Itulah kabar-kabar terdahulu yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Dan kamu tentu tidak berada di hadapan mereka ya ketika mereka mengundi pena-pena mereka, pulpen-pulpen mereka, mengundi pena-pena mereka, busur panah mereka untuk menunjuk siapa yang akan menanggung kehidupannya Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun, dan kamu tidak berada di hadapan mereka ketika mereka sedang berselisih. Nah, ini. Nah, jadi mukjizat tentang kabar-kabar yang gaib. Nah, kemudian mukjizat tentang kabar-kabar gaib yang kemudian itu terjadi ya kan itu. Ya kabar-kabar yang terjadi di masa lalu ya seperti kisah Ad, Samud, kemudian kisah iblis ya kan ya, kisah tentang iblis, kisah Imra'atu Imron ya. Yang ini sebetulnya kisah-kisah ini ada juga di Perjanjian Lama Injil ya. Ya ada kesamaan nama, ada proses kisah yang tahapan kisah juga yang ada kemiripan dengan Al-Qur'an. Ya gitu ya. Kisah Korun dan seterusnya ya. Masya Allah. Baik. Itu tadi tentang mukjizat Al-Quran dari sisi mengabarkan berita-berita gaib yang terjadi di masa lalu. Kemudian Al-Quran juga dari sisi kabarnya ya, mukjizat Al-Quran dirasakan dari mengabarkan berita-berita gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya seperti Hulibatir Rum, Romawi akan kalah fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, di bagian bumi yang paling rendah. Setelah mereka menang, mereka pasti akan kalah setelah itu. Bibit sinin itu hanya akan terjadi dalam beberapa tahun yang dekat. Dan ini betul-betul terjadi. Ya, Rom dikalahkan oleh Persia. Terjadi betul. Nah, itu sudah terjadi. Tapi ketika ayat ini turun, ini masih mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi. Dan ternyata terjadi betul. Romawi yang begitu kuat, yang tidak terbayangkan akan dikalahkan, ternyata kalah ya, dikalahkan oleh Persia. Nah, ini kejadian. Jazul ilmi selanjutnya. Mukjizat Al-Quran dari sisi keilmuan yang disampaikan.
pengetahuan yang disampaikan. Nah, jadi banyak sekali ya dari seperti proses penciptaan manusia, ya kan? Dari mulai segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian menjadi janin, dan proses-proses itu ternyata 100% tepat ya, sesuai dengan apa yang diteliti oleh para saintis atau para ahli pada pertemuan kali ini. Nah, bahkan ada seorang peneliti yang namanya Profesor Catmore yang masuk Islam gara-gara ini. Dia sampai mengatakan adalah Muhammad itu seorang dokter, yang disampaikan oleh ilmuwan Muslim ya, ketika itu ada forum pertemuan ilmuwan di Saudi Arabia ya, di King Saud University. Ya, bahkan Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bagaimana bisa dikatakan dokter, gitu kan? Bagaimana dikatakan dokter? Muhammad itu bukan dokter gitu. Mungkin kalau beliau bisa membaca, mungkin akan ada prasangka bahwa beliau membaca dari buku-buku orang Romawi atau Yahudi dan lain sebagainya. Ternyata tidak bisa membaca. Nah, itu yang membuat dia, oh ini pasti dari Tuhan yang menciptakan manusia. Nah, ijazul ilmi itu dirasakan dan ini teman-teman bisa temukan dengan mudah ya di YouTube, di internet ya, atau di jurnal-jurnal ilmiah pun bisa mudah untuk ditemukan ya, tentang kemujizatan Al-Quran dari sisi keilmuan, dari sisi biologi, geografi ya, kemudian dari sisi yang lain. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, materi tentang kemujizatan Al-Quran, semoga bisa ditangkap. Sekarang kita kembalikan ke moderator untuk sesi yang tanya jawab ya. Monggo Mas Jadin. Ya Allah, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Ansori atas materi yang sangat menarik tadi dan juga faedah-faedah yang sudah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua dan menjadi kebaikan juga untuk Ustaz. Dan juga kami mendoakan semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa Allah jaga dalam kebaikan dan juga dalam kesehatan. Baik, teman-teman semua, kita beralih ya ke sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ada bertanya bisa resen secara langsung boleh atau menuliskan di kolom chat juga boleh. Dan izin Ustaz kami membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman melalui Google Formulir sebelumnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Tidakkah saat ayat diturunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan arti dari huruf muqotoah kepada Jibril? Jazakallah khairan Ustaz. Mas, maaf, tolong diulangi secara ringkas pertanyaan tadi. Baik, Ustaz. Pertanyaan singkatnya seperti ini, Ustaz. Ketika ayat Al-Quran diturunkan, mengapa Nabi Muhammad tidak menanyakan arti huruf-huruf muqotoah kepada Jibril, Ustaz? Tentang huruf-huruf muqatta'ah pada Jibril, itu apakah termasuk mujizat ya? Gitu ya? Sepertinya enggak, Ustaz. Pertanyaan ilmu Al-Quran secara umum, ya, Ustaz. Oh, maksudnya huruf muqatta'ah itu apakah mengandung makna begitu ya? Iya, Ustaz. Oke, jadi para ulama berbeda pendapat ya tentang huruf muqatta'ah itu apakah mengandung makna atau tidak. Ada yang mengatakan huruf muqatta'ah itu adalah nama-nama Muhammad SAW. Ya, gitu. Kemudian dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan itu adalah isyarat tentang nama-nama Allah, ya. Rumus-rumus yang menunjukkan nama-nama Allah. Tapi pendapat yang kuat bahwa itu adalah bagian dari Al-Quran yang tidak ada yang tahu tafsirnya kecuali Allah. Nah, kenapa itu ada? Itu tujuannya adalah kata para ulama untuk memancing perhatian para pendengar. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada orang Arab, ya, kepada orang Arab, maka mereka itu begitu mendengar sebuah pernyataan, sebuah pernyataan mungkin ya, sebuah narasi yang dibuka dengan diksi yang nggak biasa, itu mereka kaget gitu loh, kaget.
Alif lam mim. Oh, kaget. Apa ini? Ini suara apa ini? Gitu. Ini dalam bahasa Arab tidak mengandung makna, tidak ada kosakata dalam bahasa Arab seperti itu. Ini apa ini? Jadi mereka buat penasaran gitu, penasaran. Alif lam ro gitu. Oh, apa ini? Gitu. Akhirnya terus itu mengkondisikan pendengaran mereka untuk fokus pada pendengaran yang apa narasi yang berikutnya. Itu yang eh, pernyataan ulama yang kami pegang seperti itu tentang huruf qaf. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz, kami ucapkan jazakumullah atas jawabannya. Dan sepertinya belum ada Ustaz, pertanyaan dari teman-teman yang lain. Barangkali mungkin Ustaz hendak menyampaikan nasihat terakhir Ustaz sebelum kita akhiri Nah, pertemuan kita malam hari ini. Jika ada, kami persilakan Ustaz. closing ya. Baik. Setelah kita memahami bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, maka kita harus punya kesadaran, kita harus punya usaha yang besar juga untuk mengambil manfaat sebanyak mungkin dari Al-Quran ini. Karena satu-satunya umat yang diberi oleh Allah, yang nabinya diberi oleh Allah mukjizat yang bisa dirasakan sepanjang masa hanya Nabi Muhammad SAW. Itu dari Al-Quran itu. Kita tidak bisa melihat Nabi Muhammad membelah bulan, Nabi Muhammad bisa mengalirkan air dari jari jemarinya, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa melihat itu. Tapi Alhamdulillah Allah memberikan Al-Quran, mukjizat abadi. Maka silakan diserap makna-maknanya. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Yakini kabar-kabarnya, jalankan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Ya. Minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita didekatkan dengan Al-Quran, disibukkan dengan Al-Quran. Tidak ada kesibukan yang lebih berkah daripada kesibukan bersama Al-Quran. Apakah Anda belajar membacanya, belajar memahami terjemahannya, belajar memahami tafsirnya, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja sampai menyesal di akhir hayat dengan karya yang begitu banyak dan diakui oleh para ahli, para ulama, karya-karya beliau itu baik dalam tafsir, dalam sirah, dalam fikih. Yang para ulama saya mengatakan Syekhul Islam itu kalau bicara fikih, maka seakan-akan Syekhul Islam itu tidak pernah belajar kecuali fikih. Ketika bicara tafsir, mereka menilai bahwa Syekhul Islam itu tidak pernah belajar kecuali hanya belajar fokus belajarnya pada tafsir. Begitu juga pada akidah, begitu juga pada sirah dan sejarah ini. Tapi Syekhul Islam subhanallah ahli dalam segala ilmu dan berpunya meninggalkan karya dalam semua cabang ilmu Islam. Tapi beliau menyesal. Kenapa menyesal? Saya menyesal karena saya tidak memberikan waktu dominanku untuk Al-Quran, untuk memahami, untuk menafsirkan Al-Quran atau memahami makna-makna Al-Quran. Itu beliau menyesal. Gimana kita yang kesibukannya bukan berdakwah, bukan berkarya, ya, seperti para ulama-ulama kita, berjihad seperti ulama-ulama kita, gimana? Kita hanya sibuk dengan hal yang mubah, kemudian kita nggak menyesal ya dengan eh, kita jauh dari Al-Quran. Jadi mari kita dekati Al-Quran ya, berusaha untuk menjadi Al-Quran. Itu Mas Yadino dan teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, kami serahkan kepada Mas Yadino. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Ansori atas nasihat yang tadi disampaikan tadi dan juga ilmu dan juga faedah-faedah yang telah disampaikan pada sesi yang pertama tadi. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua dan kami mendoakan kepada Ustadz, semoga Ustadz dan juga keluarga senantiasa selalu jaga dalam kebaikan dan juga dalam kesehatan. Berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan kuliah umum pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah dan juga Allah semoga Allah tetapkan pahala yang melimpah atas curahan waktu dan juga energi yang sudah teman-teman sediakan untuk mengikuti kuliah umum pada malam hari ini. Baik teman-teman, kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.